selamat sore Bapak, Ibu. Selamat datang di Trimegah Webinar. Perkenalkan, saya Farah Rahmi. Saya Equity Research Analyst dari PT Trimegah Sekuritas. Nah, dalam webinar kali ini, kita akan membahas mengenai Jasa Marga beserta company update dari Jasa Marga. Nah, tentunya kita akan menggali lebih dalam nih dari narasumber kita. Nah, untuk Bapak Ibu yang belum mengikuti sosial media dari Trimegah, bisa nih follow Instagram kita di @trimegahsekuritas dan juga subscribe YouTube kita di Trimegah Sekuritas. Karena di sini kita akan memberikan banyak informasi hangat, update market, dan jadwal dari event-event Trimegah di sosial media kita. Nah, selain itu, jangan lupa juga saksikan update pasar modal terkini secara live di IG kita, @trimegahsekuritas. Ini ada di setiap hari Selasa dan Kamis jam 11.30. Nah, mungkin sebelum dimulai, saya akan memperkenalkan dulu nih narasumber dari webinar kali ini. Nah, Bapak Ibu yang hadir sekalian, nih saya perkenalkan. Hari ini kita ada 2 narasumber. Yang pertama Bapak Eka Setia Adrianto, beliau selaku Head of Corporate Finance PT Jasa Marga. Halo Pak. Halo Mbak, makasih ya undangannya. Iya, dan yang kedua narasumber kita juga ada Mbak Milka Theodora, selaku Investor Relations Department Head of PT Jasa Marga. Nah, mungkin kita bisa langsung mulai nih Pak Adri dan Mbak Milka untuk acaranya. Mungkin bisa aku mulai ya Mbak Farah. Terima kasih buat Trimegah atas undangannya dan kesempatannya juga untuk kita bisa join di webinar Trimegah. Terima kasih juga untuk semua yang sudah join pada hari ini di webinar ini. Selamat sore. Perkenalkan saya Milka, Investor Relations Department Head dari Jasa Marga. Sebelum kita mulai, akan ada sedikit paparan terkait Jasa Marga, dan mungkin ini juga untuk bisa lebih mengenal lagi ya tentang Jasa Marga. Kita langsung mulai aja. Next slide. Jadi mungkin sekilas tentang Jasa Marga bisa dilihat bahwa memang kita sudah berkecimpung di bidang pengoperasian jalan tol ya, seperti yang sudah kita tahu semua, dengan pengalaman selama lebih kurang 42 tahun, di mana dalam kurun waktu tersebut kita sudah memiliki 34 konsesi jalan tol dengan total panjang jalan tol yang kita miliki sampai saat ini adalah 1.603 km. Dan kemudian untuk bisnis utama kita bergerak di bidang konstruksi, operasi, dan juga di bidang pemeliharaan jalan tol. Dan selain bisnis utama, kita juga memiliki bisnis pendukung atau bisnis lainnya, yaitu di bidang layanan pengoperasian jalan tol, layanan pemeliharaan jalan tol, keduanya baik untuk kelompok usaha Jasa Marga maupun juga untuk investor lain atau badan usaha jalan tol lainnya di luar JM. Dan kita juga ada bisnis prospektif, yaitu untuk mengelola tempat istirahat ataupun rest area dan properti lainnya di koridor jalan tol. Untuk saham Jasa Marga sendiri, itu untuk 70%-nya dimiliki oleh pemerintah Indonesia, di mana 30%-nya juga dimiliki oleh publik. Seperti itu. Kita juga merupakan operator jalan tol terbesar di Indonesia dengan pangsa pasar kita sebesar kurang lebih 67% ya. Kalau kita lihat berdasarkan panjang jalan tol komersil yang telah beroperasi, yaitu kurang lebih kita menguasai sekitar 1.191 km. Jadi bisa dilihat di sini untuk mungkin milestone-nya Jasa Marga. Jadi Jasa Marga itu didirikan pada tahun 1978. Kemudian pada saat itu kita masih bertindak sebagai operator dan juga regulator jalan tol. Nah, cuman di tahun 2004 untuk fungsi dari regulator itu sendiri sudah dikembalikan kepada BPJT di bawah Kementerian PUPR. Jadi kita hanya menjadi operator jalan tol saja. Kemudian di 2007 kita menjadi perusahaan publik di mana kita melakukan IPO dan mencatatkan saham kita di Bursa Efek Indonesia. Nah, sejak 2007 sampai dengan saat ini sudah banyak inisiatif-inisiatif maupun inovasi yang sudah kita lakukan. Contohnya di tahun 2017 kita sudah mulai untuk melakukan pembayaran elektronik yang 100% cashless dan diimplementasikan di seluruh jalan tol. Kemudian kita juga melakukan integrasi ataupun rekayasa
lalu lintas dan perubahan sistem pengoperasian di berbagai ruas jalan tol seperti di Jakarta Tangerang maupun di Jagorawi. Kita juga aktif menerbitkan produk-produk alternatif pendanaan seperti sekuritisasi, project bond, kemudian juga komodo bond. Di tahun 2018 kita juga mencapai another milestone, yaitu kita sudah mengoperasikan jalan tol sepanjang 1.000 km. Dan kita juga sukses untuk menyambungkan Jakarta dan Surabaya itu melalui pengoperasian jalan tol Trans Jawa. Dan di tahun 2018 kita juga melakukan menerbitkan alternatif pendanaan lainnya, yaitu reksadana penyataan terbatas. Kemudian di tahun 2019 kita sudah berhasil untuk menggandakan bisnis kita sejak tahun 2016 dengan kita sudah mengoperasikan 28 konsesi jalan tol sepanjang 1.162 dan juga menambah produk alternatif pendanaan lainnya yaitu DINFRA atau Dana Investasi Infrastruktur dan juga Sukuk Ijazah di ruas Gembong Pandaan. Kemudian terakhir di tahun 2020 kita berhasil mengoperasikan 1.191 km dan menerbitkan produk alternatif pendanaan lainnya yaitu commercial paper atau surat berharga komersial, dan kita juga melakukan penerbitan untuk obligasi melalui penawaran umum berkelanjutan di bulan November kemarin. Next. Seperti yang sudah tadi saya jelaskan secara singkat bahwa secara suatu perusahaan Jasa Marga itu sahamnya dimiliki oleh 70% pemerintah melalui Kementerian BUMN dan 30% dimiliki oleh publik. Kemudian Jasa Marga sendiri itu memiliki 13 konsesi ruas jalan tol yang kita sebut sebagai cabang. Jadi itu adalah ruas jalan tol major. Dan kemudian kita juga memiliki 21 konsesi ruas jalan tol yang dioperasikan melalui anak perusahaan jalan tol. Kenapa ada sebanyak itu? Karena memang pada waktu itu ada peraturan yang menyatakan bahwa untuk satu ruas konsesi jalan tol itu harus dimiliki oleh satu anak perusahaan. Sehingga setiap kali kita mendapatkan ruas konsesi yang baru, kita juga akan mendirikan satu anak perusahaan jalan tol. Jadi bisa dilihat di sini kita memiliki 21 anak perusahaan jalan tol, dan selain itu kita juga memiliki anak perusahaan usaha lain untuk mendukung bisnis utama jalan tol tersebut, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa kita memiliki anak perusahaan di bidang pemeliharaan yaitu Jasa Marga Toll Road Maintenance, kemudian di bidang operasi Jasa Marga Toll Operator. Untuk di bidang bisnis perspektif ada Jasa Marga Related Business seperti itu. Dan untuk tata kelola perusahaan sendiri kita memiliki tim manajemen yang sudah sangat berpengalaman ya. Pengalaman manajemen kita sudah lebih dari 20 tahun, di mana direktur utama kita Bapak Sumarti Syukur memang sudah bergabung di Jasa Marga sejak dahulu dan memiliki pengalaman di bidang operasional yang sangat mumpuni. Kemudian juga ada Bapak Doni Aksal sebagai direktur keuangan, Pak Muhammad Sofyan sebagai direktur bisnis, Bu Fitri sebagai direktur operasi, Pak Aksal sebagai direktur pengembangan usaha, dan juga Pak Engki sebagai direktur human capital dan transformasi. Kemudian untuk lingkungan bisnis di industri jalan tol sendiri sebenarnya bisa saya share di sini bahwa untuk jalan tol ada 6 poin utama yang menjadi ciri khas dari bisnis jalan tol. Jadi yang pertama adalah terkait pembebasan lahan, yaitu di bidang ini kita sejak ada undang-undang tahun 2012 yang akhirnya diimplementasikannya baru secara utuh di 2016, itu di mana untuk pembebasan lahan saat ini itu harganya sudah mengacu kepada harga pasar gitu. Jadi sudah cenderung lebih mudah untuk melakukan land clearing ya. Jadi proses konstruksi pun bisa menjadi lebih cepat gitu, karena memang ada kepastian sendiri dari harga dan juga dari mekanisme pembebasan lahan itu sendiri. Kemudian untuk proyek-proyek kita itu seluruhnya adalah merupakan proyek yang layak secara komersial, di mana ARR proyeknya mungkin sekitar 12%, sehingga kita pasti untuk proyek-proyek itu memiliki tingkat pengembalian atau return yang memang menarik bagi investor.
seperti itu. Dan kemudian secara kontrak sendiri, kontrak-kontrak konsesi jalan tol itu adalah sifatnya kontrak yang memiliki jangka waktu yang cukup panjang, antara 35 sampai dengan 50 tahun, yang besarannya sendiri itu tergantung sesuai dengan karakteristik proyek, ataupun juga tergantung biaya investasi dan juga lokasi proyeknya. Contoh, untuk proyek-proyek yang ada di daerah Jabodetabek misalnya, itu konsesinya umumnya 35 tahun, tapi untuk yang di luar Jawa itu konsesinya mungkin bisa sampai 50 tahun, seperti itu. Dan kemudian untuk penyesuaian tarif sendiri sebenarnya secara legalnya itu sudah diatur dalam undang-undang tentang jalan, bahwa memang tarif tol itu akan disesuaikan setiap 2 tahun. Dan penyesuaiannya itu akan sesuai dengan perhitungan inflasi regional. Dan seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa kita sudah mengimplementasikan 100% transaksi non-tunai di seluruh ruas jalan tol kita di Indonesia, dan hal tersebut sangat membantu kita untuk mengurangi kepadatan lalu lintas dan juga meningkatkan efisiensi pada biaya-biaya operasional seperti biaya distribusi uang dan sebagainya, sehingga untuk secara kinerja perusahaan pun bisa memberikan dampak yang baik. Dan untuk volume lalu lintas sendiri, sebenarnya di bisnis jalan tol ini memang tidak ada garansi apapun, karena untuk volume lalu lintas merupakan tanggungan dari BUJT-nya sendiri. Apakah misalnya kalau misalnya nanti volume lalu lintasnya lebih banyak dari apa yang sudah kita rencanakan ataupun lebih kurang, itu akan menjadi kerugian ataupun keuntungan dari kita sendiri sebagai investor di jalan tol, seperti itu. Ini kita bisa lihat ya, jadi mungkin ini adalah company update dari Jasa Marga sampai dengan akhir tahun 2020 ini. Jadi terlepas dari memang pandemi COVID yang memang terjadi saat ini, kita masih terus berusaha untuk menjaga kinerja kita dan menjaga pangsa pasar kita, di mana kita masih menguasai mayoritas dari pengoperasian jalan tol, di mana pangsa pasar kita adalah sebesar 52% jika dilihat dari jalan tol beroperasi yang dioperasikan sampai dengan tahun 2020 ini seluruhnya ya. Kemudian untuk panjang hak konsesi, kita juga menambah hak konsesi baru, yaitu kita memenangkan tender konsesi ruas jalan tol Jogja-Bawen di kuartal 4 2020, sehingga total panjang hak konsesi kita sudah di 1.603 km. Dan untuk di tahun 2020 ini kita sudah bisa juga menambah pengoperasian sebesar kurang lebih 30 km ya, yaitu untuk ruas tol Pandaan Malang seksi 5, dan juga jalan tol pertama di Sulawesi, yaitu untuk ruas Manado Bitung, tapi hanya di seksi Manado dan Wudu sepanjang 26 km, sehingga totalnya sampai dengan akhir 2020 adalah 1.191 km panjang jalan tol yang sudah beroperasi. Next. Ini mungkin gambaran lebih jelasnya mengenai proyek-proyek jalan tol dari Jasa Marga. Jadi mostly proyek jalan tol kita tuh memang ada di daerah di Pulau Jawa, begitu. Tapi tidak menutup bahwa ada beberapa jalan tol lain juga yang berada di luar Pulau Jawa, seperti di Bali, kemudian juga ada di Sumatera, yaitu tol Belmera dan juga Medan Kuala Namu yang juga tersambung dengan Bandara Kuala Namu. Kemudian kita juga ada tol di Kalimantan, yaitu di ruas Balikpapan Samarinda, di Sulawesi di Manado Bitung. Kemudian ini untuk update terkait beberapa proyek jalan tol yang sampai saat ini masih dalam tahap konstruksi maupun dalam tahap pembebasan lahan. Jadi bisa dilihat bahwa untuk di area Jabodetabek kita masih memiliki 4 pending construction lagi, yaitu untuk di ruas Cengkareng Kunciran dan juga Serpong Cinere yang merupakan bagian dari Jakarta Outer Ring Road 2, di mana kita optimis untuk penyelesaiannya mungkin bisa di kuartal 1 ini ya, karena secara progres konstruksi pun sudah cukup tinggi, hampir 90%. Kemudian untuk Bogor Ring Road sendiri, seksi terakhirnya yaitu seksi 3A, itu juga kita optimis bisa segera
dioperasikan ya, karena progress construction ini sudah sampai 99%, sudah almost finish. Dan juga untuk Jakarta Cikampek 2 Selatan saat ini progress construction-nya sudah di angka 18%. Next. Selain itu kita juga masih ada 3 jalan tol lagi di area Jawa yang masih dalam tahap konstruksi, yaitu untuk ruas jalan tol Ngawi Kertosono Kediri, khususnya di seksi Kertosono Kediri. Cuman sampai saat ini memang kita belum melakukan progres konstruksi ataupun pembebasan lahan. Kemudian juga ada ruas Probolinggo Banyuwangi, di mana kita sampai saat ini masih dalam tahap land clearing, dan juga Jogja Bawen yang baru saja kita dapatkan di bulan November kemarin. Untuk di luar Pulau Jawa sendiri, kita masih ada Balikpapan Samarinda, 2 seksi terakhir, kemudian juga Bandar Bitung ada masih sekitar 13 km lagi yang belum selesai, dan kita optimis di tahun ini juga bisa kita operasikan. Next. Kemudian mungkin sedikit update ya terkait apa saja yang kita lakukan kemarin pada saat libur Natal 2020 dan juga libur tahun baru kemarin, yang dilakukan pada tanggal 23 Desember sampai dengan tanggal 3 Januari kemarin. Jadi pada periode libur kemarin memang kita mengalami seperti biasa, walaupun tidak setinggi biasanya ya, karena memang kan saat ini juga kita memang dihimbau untuk tidak bepergian seperti itu ya karena pandemi COVID, tapi memang cukup ada peningkatan trafik sedikit dibandingkan dengan minggu-minggu sebelumnya. Dan pada libur kemarin kita melayani sekitar 1,5 juta kendaraan yang keluar masuk Jabodetabek. Kemudian untuk penanganan kepadatan tersebut kita melakukan kontraflow khususnya di ruas Jakarta Cikampek dan juga di Jagorawi. Kemudian untuk mengurangi kepadatan kita juga melakukan pemberlakuan buka tutup rest area mostly di ruas Trans Jawa ya, karena memang trafiknya sendiri itu cukup padat dan cukup meningkatnya di ruas Trans Jawa, karena mungkin saat ini kan orang cenderung merasa lebih aman untuk berpergian melalui kendaraan pribadi, dan karena jalan tol Trans Jawa sendiri sudah tersambung, jadi infrastruktur itu pun sangat mendukung gitu dibandingkan dengan orang mungkin menaik pesawat atau naik kereta. Jadi makanya di ruas Trans Jawa sendiri memang terjadi kenaikan trafik yang cukup signifikan. Kemudian kita juga melakukan penyekatan kendaraan untuk angkutan barang dengan sumbu 3 atau lebih, dan itu mostly dilakukan di ruas Jakarta Cikampek. Oke, untuk penanganan COVID-19 sendiri kita juga bekerja sama dengan Korlantas Polri dan juga dengan tim gugus penanganan COVID. Kita juga melakukan random check untuk sampling rapid test antigen, dan kita dibantu juga oleh Dinkes, Kepolisian, Satpol PP, dan Dishub, dan kita melakukan ini di rest area gitu. Jadi dari beberapa yang sudah kita lakukan memang ditemukan ada beberapa yang reaktif sekitar 0,8% seperti itu. Next. Dan untuk selama pandemi COVID ini kita juga melakukan berbagai upaya sebenarnya, seperti kita juga pastinya membentuk Satgas COVID-19 dan kita juga melakukan partisipasi di mana kita menjadi koordinator untuk Satgas COVID BUMN di wilayah Jawa Barat. Kemudian kita juga pastinya menerapkan protokol-protokol kesehatan. Contohnya di gerbang tol kita rutin melakukan cleaning untuk reader-reader kita, kemudian kita menyemprotkan disinfektan, dan kita juga meniadakan fasilitas top up ya untuk menghindari kontak tentunya. Kemudian juga untuk di rest area sendiri kita melakukan penerapan protokol kesehatan di mana harus dilakukan physical distancing. Kemudian kita juga pastinya menempatkan banyak hand sanitizer ya di tempat-tempat strategis di rest area. Kemudian pada saat mudik Lebaran kemarin juga kita melakukan pengendalian transportasi ya, bekerja sama dengan Dishub setempat, bahwa memang sebenarnya kan waktu itu belum boleh ada
mobility yang terlalu banyak gitu. Jadi kita melakukan pengenalan transportasi, kemudian kita juga menyalurkan bantuan-bantuan ke UMKM maupun ke masyarakat. Kemudian untuk penghargaan di tahun 2020, terlepas dari pandemi yang terjadi, kita tetap seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, bahwa kita tetap berusaha untuk menjaga kinerja kita, dan terbukti kita masih mendapatkan berbagai penghargaan di berbagai ajang bergengsi. Contohnya seperti kita masih mempertahankan posisi kita sebagai industry leader di ajang BUMN Performance Excellence Award 2020. Kemudian kita juga terpilih sebagai salah satu dari 10 emiten Indonesia untuk kategori ASEAN Asset Class berdasarkan penilaian ASEAN CGS. Kemudian kita juga mendapatkan penghargaan sebagai transformasi organisasi terbaik. Dan yang terakhir kita kemarin menang di Business Indonesia Award 2020 untuk kategori non perbankan, kategori jalan tol, pelabuhan, dan bandara. Untuk kinerja keuangan sendiri di tengah pandemi COVID ini, kita Jasa Marga tetap berhasil untuk menjaga kinerja usahanya di kuartal 3 tahun 2020. Jadi bisa dilihat bahwa kita masih bisa berkomitmen untuk mencatatkan laba bersih kemarin di kuartal 3 lalu, yaitu sebesar 157,6 miliar. Namun memang kalau dilihat dari misalnya pendapatan usaha, memang terjadi penurunan sebesar 14,07% kalau kita bandingkan dengan kuartal 3 tahun 2019, dan hal ini memang mostly diakibatkan karena penurunan traffic, dan juga karena adanya penurunan traffic, kita pasti tentu akan mengalami penurunan revenue ya gitu, karena memang COVID ini, apalagi ada kebijakan PSBB ataupun work from home, kemudian school from home yang sudah diterapkan sejak bulan Maret dan bulan April lalu. Cuman memang semakin ke sini dari sisi traffic sendiri dan juga revenue sudah mengalami peningkatan dibandingkan dengan masa awal-awal PSBB. Tapi memang tetap ada terjadinya penurunan pendapatan usaha, dan itu pun inline dengan EBITDA yang mengalami penurunan sebesar 16,99% jika kita bandingkan kinerja kuartal 3 2020 dengan kinerja kuartal 3 tahun 2019. Kemudian untuk EBITDA margin sendiri saat ini Jasa Marga ada di level 60,73%, dan juga untuk rasio-rasio keuangan. Jadi bisa dilihat untuk interest bearing debt to total equity di tahun 2020, di kuartal 3 2020 angkanya ada di 2,45 kali, di mana maksimumnya untuk covenant-nya sendiri sebenarnya maksimumnya adalah 5 kali. Kemudian untuk ICR kita ada di 1,63 kali, di mana covenant-nya minimum adalah 1,25 kali. Jadi sampai dengan saat ini Jasa Marga masih berusaha terus untuk mempertahankan rasio-rasio kami sesuai dengan apa yang sudah dipersyaratkan oleh kreditur. Seperti itu. Oke, mungkin itu saja update singkat Jasa Marga. Mungkin selanjutnya akan saya kembalikan ke Mbak Farah selaku moderator. Terima kasih. Baik, thank you Mbak Milka atas penjelasannya. Walaupun despite the pandemic di 2020, ternyata Jasa Marga tetap masih membukukan performance yang baik ya Mbak ya, dengan bisa operate sekitar 29 km additional toll roads. Habis itu juga performance keuangannya juga masih cukup bagus di third Q kemarin, di mana masih mencatatkan laba bersih ya Mbak ya. Nah mungkin sebelum open questions ke floor, bisa dijelasin nggak Mbak bagaimana sih kondisi traffic selama dari 4Q kemarin, selama kuartal 4 kemarin sampai dengan recently. Nah apakah traffic jalan tol saat ini tuh udah cukup recover dibandingkan dengan level sebelum COVID gitu sih Mbak? Oke, mungkin langsung aku jawab aja ya. Jadi untuk traffic in terms of revenue mungkin ya yang sama ini selalu kita sampaikan juga ke berbagai pihak maupun analis, investor, juga publik gitu ya. Jadi untuk revenue sendiri
di awal-awal pandemi, yaitu di awal-awal PSBB, seperti yang saya sudah sebutkan tadi, mungkin di sekitar bulan Maret, bulan April ya, pada saat awal kebijakan work from home ataupun school from home dilakukan, itu memang terjadi penurunan yang cukup drastis jika dibandingkan dengan level sebelum COVID, atau kita anggaplah di bulan Februari ya, gitu. Jadi dan paling dropnya itu pada saat mungkin di bulan Mei, dropnya bisa mencapai 50% karena memang pada saat itu kan kita sangat dibatasi untuk mobilitas, kemudian juga memang lagi bulan puasa dan pada saat lebaran pun kita nggak ada libur panjang lebaran seperti biasa gitu ya. Jadi memang untuk revenue sendiri itu sampai drop sekitar 45-50% compared to normal condition. Tapi seiring dengan waktu itu kita sudah ada new normal, kemudian juga mulai kembali orang-orang melakukan mobilitas, orang kembali ke kantor gitu. Jadi pelan-pelan memang revenue itu membaik, trafficnya kemudian kembali ada di jalan tol, dan untuk kuartal 4 terakhir ini khususnya itu memang penurunannya sendiri dibandingkan dengan normal condition itu sudah di level belasan persen. Dan untuk terakhir di bulan Desember, untuk early Desember sebenarnya kita sudah revenue-nya sekitar 5% minus 5% compared to normal condition. Tapi memang ketika khususnya di minggu terakhir pada saat terjadi libur Natal dan Tahun Baru, itu sebenarnya kita sudah recovery sama seperti level ketika belum terjadinya COVID gitu, dibandingkan dengan revenue di bulan Februari gitu. Jadi sebenarnya memang momen libur Natal dan Tahun Baru kemarin itu momen di mana kita akhirnya secara revenue itu sudah sama seperti dengan normal condition di Februari, bahkan lebih sedikit sih, mungkin lebih sekitar 1% dibandingkan dengan normal condition di Februari gitu Mbak. Oke, thank you Mbak Milka atas penjelasannya. Berarti dari sisi revenue udah improve a lot ya, di mana orang-orang juga sekarang udah mulai keluar, udah mulai mobilitas. Nah, mungkin kita bisa jawab pertanyaan yang ada di Q&A box nih Mbak. Yang pertama nih Mbak, yang dari Ibu Irawati Marga. Ini pertanyaannya, apakah tahun 2021 revenue jasa marga akan meningkat? Oke Mbak, kalau untuk revenue sendiri sebenarnya ya itu tadi kembali lagi kepada kondisi COVID-nya sendiri gitu. Jadi jujur memang untuk traffic sendiri kan emang itu sangat berhubungan banget dengan kondisi yang terjadi sekarang. Jika tiba-tiba ada PSBB lagi, ada pengetatan PSBB lagi, ya pasti memang akan berpengaruh juga kepada kondisi traffic. Tapi mungkin memang di 2021 memang ada opportunities untuk menjadi lebih baik jika dibandingkan dengan 2020. Kenapa? Karena mungkin di 2021 kan sudah ada vaksin, orang juga sudah, kita juga lebih aware dengan bagaimana cara untuk berpergian dengan menerapkan protokol-protokol kesehatan yang baik, seperti itu Mbak. Jadi kalau memang dibandingkan dengan 2020, kita sih optimis bahwa memang revenue jasa marga akan lebih baik dibandingkan dengan di 2021 gitu. Ya, ada tambahan dari Mas Adri? Ya, secara garis besar memang yang paling utama adalah di 2020 kan ada penurunan yang signifikan di April dan Mei. Pertengahan Maret, April, dan Mei, di situ kita drop sampai 60% dibanding normal, bahkan khususnya di Mei. Saya rasa itu walaupun mungkin ada beberapa pertanyaan akan ada PSBB lagi, saya rasa PSBB-nya akan different karena kita masih didorong 25% untuk bekerja kan, tidak sepenuhnya. Mungkin kalau bisa dibilang mirip kayak PSBB pengetatan tahap 2 yang ada di Jakarta yang waktu di pertengahan Oktober, di awal-awal Oktober terjadi, di mana pada saat itu traffic kita turun sekitar 13-15, revenue kita turun 13-15% dari normal, dan minggu keduanya sudah balik lagi ke 9 di bawah 10%. Jadinya saya rasa kalaupun drop itu tidak akan sesignifikan seperti di April dan Mei, karena bagaimanapun itu akan impact juga ke negara kan pastinya. Kalau tidak ada pergerakan ekonomi, negaranya juga akan problem gitu. Nanti akan pendapatan negaranya juga akan problem. Pasti pemerintah akan balancing
di antara COVID dan juga pertumbuhan ekonomi. Tapi ya pada prinsipnya Jasa Marga sih, apapun yang terjadi sebetulnya kita sih dukung aja, karena kan kita juga nggak mau COVID ini berkelanjutan ya. Dan kita yang paling mendasar adalah Mbak, kita optimis Jasa Marga tuh recovery-nya paling cepat. Kalau bisa dibilang ruas-ruas kita yang Trans Jawa aja bahkan udah lebih baik dari periode Februari before COVID gitu. Jadinya udah tumbuh di atas 10% lah, 5-10% di before COVID. Jadinya kalau kita sih optimis karena mungkin ada perubahan budaya kali ya. Walaupun mungkin juga nggak bagus bagi saudara kita nih di Garuda gitu, tapi di kita jadi ada pergerakan yang tadinya, karena Semarang hanya 5 jam. Kalau kita ke bandara dulu segala macam juga waktunya jangan-jangan mirip-mirip sama gitu. Aja. Ya, jadinya paling kerasa tuh transaksi kita di daerah Jawa Tengah itu tumbuh signifikan. Ya, jadi sampai ke Solo itu traffic signifikan. Memang kalau ke Surabaya mirip-mirip sama Jakarta, karena kan memang kasus COVID-nya terbesar lah ya di antara dua itu ya, Jakarta dan Surabaya. Jadinya relatively mirip-mirip kondisinya. Tapi kok Jawa Tengah tuh tumbuhnya signifikan karena mereka tidak rely antara pergerakan dari kota ke kota Semarang Solo misalkan, tapi juga ada traffic dari Jakarta menuju Semarang dan Solo yang secara waktu, karena Solo itu kan 500 kilo, kalau kita rata-rata kecepatan 100 aja kan berarti 5 jam udah nyampe. Jadinya ya secara waktu saya rasa jauh lebih efisien, sehingga ada justru once nanti COVID-nya sudah beres malah ada perubahan budaya yang kita optimis malah membuat pertumbuhannya jauh lebih baik justru setelah COVID ini. Tapi ya kita tunggu, kita berharap lah banyak vaksin ini efektif juga menekan angka COVID sehingga orang lebih percaya diri. Karena sebetulnya Jasa Marga sendiri kalau ngomongin dari pintu-pintu transaksi ya, dari arah Jagorawi misalkan, dari arah Bogor, transaksi yang di Cililitan, transaksi yang dari arah Cikampek yang di Halim, terus baik transaksi yang dari arah Tangerang yang di Tomang, itu sebetulnya sudah normal. Di pagi dan sore hari pulang kerja itu sudah normal. Nah, apa yang terjadi, kenapa revenue-nya masih turun? Karena di sayap-sayapnya, kayak contoh Semanggi, Pancoran, itu masih transaksinya masih lebih rendah. Kita analisa satu penyebabnya adalah teman-teman yang ke kantor sekalipun itu masih bawa makanan mungkin karena belum pede nih, yang tadinya makannya di mall gitu kan, lewat tol deh sedikit gitu kan, nambah gitu. Nah sekarang karena belum percaya diri sehingga makannya di kantor. Terus yang kedua karena sekolah belum aktif, di mana biasanya sekolah kan sampai siang, sampai tengah hari. Dan ibu-ibunya biasanya kalau nunggu anaknya sekolah itu belanja. Nah ini belum terjadi nih. Belum terjadi sepenuhnya gitu. Walaupun mall sudah buka ternyata belum recovery sepenuhnya. Itu yang menyebabkan revenue kita tuh yang penurunan tuh lebih banyak terjadi di luar jam masuk kerja ataupun jam pulang kerja. Nah itu yang masih drop quite significant dibandingin pagi dan sorenya. Itu ya teman-teman bisa ngerasain lah udah macet gitu kan. Tapi yang siangnya ini yang kita menunggu dari ekonomi yang normal, khususnya anak sekolah maupun tingkat kepercayaan diri dari masing-masing pelanggan untuk bergerak lagi nih, terutama di siang hari. Oke, makasih Pak Adri penjelasannya. Saya setuju sih untuk nanti mungkin kayaknya setelah COVID nih ada perubahan behavior ya. Jadi kayak orang lebih suka road trip, apalagi sekarang ke Jawa Tengah juga jadi dekat kan ya. Nah mungkin ada another questions nih Pak dan Mbak Milka. Nah ini dari Bapak Martinus, ini bertanya bagaimana dengan pertumbuhan jasa marga ke depan apabila seluruh jalan tol sudah selesai dan dioperasikan? Apakah akan ada diversifikasi untuk bidang jasa lain, misalnya rest area, commercial area, dan lain sebagainya? Secara garis besar pertumbuhan itu normalnya di fase-fase awal operasi tol itu dibangun itu biasanya double digit. 1,5 minimal tuh 1,5 kali dari pertumbuhan ekonomi dalam kondisi normal. Di mana ekonomi Indonesia 5% ya minimal 7,5%. Tapi biasanya double digit. Bahkan sebagai contoh kayak ruas kita waktu dulu tuh Surabaya Mojokerto itu
bisa tumbuh tiap tahunnya lebih dari 20% di awal-awal pengoperasian. Karena ada satu pergerakan yang tadinya orang lewat non-tol jadi lewat tol, itu akan nambah. Terus yang kedua ada pergerakan baru yang tadinya orang mungkin punya saudara di Semarang, tadinya ketemu sebulan sekali belum tentu, sekarang ada pergerakan karena ke Semarang cuman butuh waktu 5 jam gitu kan. Yang ketiga ya pengembangan wilayah sendiri. Dengan adanya tol kita berharap terjadi ada kawasan industri baru, kawasan ekonomi baru, kawasan pariwisata baru. Itu yang memboosting traffic dalam jangka panjang. Nah itu yang kita sebetulnya dalam kondisi normal harusnya Jasa Marga tumbuh lebih dari 15% normalnya. Karena banyak tol-tol baru beroperasi. Tapi kan sayangnya COVID. Nah sehingga kalau ke depan tentunya kondisinya udah normal, kita optimis harusnya revenue kita tumbuh double digit gitu. Nah itu berapa besar tergantung COVID-nya, kapan selesainya. Ya kalau dari sisi diversifikasi, fokus kita masih ke tol, walaupun kita punya jasa layanan yaitu layanan operasi pemeliharaan yang specifically memang masih di tol. Terus kita punya jasa marga related business, di mana bisnisnya itu ada rest area, salah satunya dan properti di sekitar kawasan tol. Tapi memang fokus kita masih di tol, jadi kita ekspektasikan 85-90% revenue kita ke depan masih didominasi oleh pendapatan tol. Karena memang di satu sisi seperti properti ya, mereka butuh waktu juga untuk land banking. Nah sementara kita opportunity untuk tol baru juga banyak. Jadinya istilahnya yang kalau tol dari sisi properti kita lebih banyak mungkin kerjasama gitu. Jadinya ada orang lain punya lahan, kita membukakan aksesnya segala macam, nanti kita dapat porsi saham segala macam. Nah itu yang rencana kita ke depan lebih banyak seperti itu karena keterbatasan capital fokusnya untuk di tol. Karena tol sendiri masih punya banyak peluang. Di Jawa aja kita masih punya peluang, misalnya katakanlah Trans Jawa yang bagian utara sudah, masih ada peluang untuk Trans Jawa bagian selatan misalkan. Jakarta sendiri kita baru ada Inner Ring Road dan Jakarta Outer Ring Road. JOR 2 sendiri belum nyambung, yang kita ekspektasikan JOR 2 itu baru selesai di tahun ini. Syukur-syukur mudah-mudahan udah sampai Cikampek kalau tolnya Waskita juga selesai. Itu akan memboosting traffic. Kalau sebagai perbandingan, kalau berdasarkan informasi di Cina itu udah 5 ring road. Jadinya udah 5 lapis. Nah kita baru 2 aja belum jadi gitu. Jadinya potensi sendiri dari jalan tol itu opportunity-nya masih besar gitu. Jadinya kita tahu kita pertumbuhan masyarakat aja kan pertumbuhan penduduknya signifikan. Terus juga tingkat wealthiness lah istilahnya, kekayaan juga semakin baik sehingga orang kemampuan untuk beli mobil lebih baik gitu kan, apalagi semenjak ada LCGC. Nah sayangnya COVID aja nih. Kalau saya sih sebetulnya kalau nggak COVID tuh sangat optimis terhadap bisnis jalan tol karena kita kita bilang bahasanya paling resilient. Tadi udah dipaparkan Mbak Milka, kondisi keuangan kita masih tetap positif di tengah seperti ini. Kalau teman-teman sangat spesifik melihat pertumbuhan di beban bunga, itu kita tumbuh hampir mungkin di atas 30%. Sementara EBITDA kita flat, tapi kita masih positif gitu. Kebayang kalau kondisinya normal, seperti apa kinerja kita. Dan dalam jangka panjang di saat kita bisa menyelesaikan, di saat kita melewati fase negatif ini, di mana itu terjadi di 2022-2023, setelah itu positif, kita nyicil berkurang pinjamannya karena tiap tahun kan kita nyicil pinjaman-pinjaman khususnya di anak perusahaan yang kita bangun. Di saat beban bunganya hilang kan berarti kan EBITDA-nya lari ke bawah semua tuh gitu. Nah itu udah kebayang sebetulnya akan dalam jangka panjang seperti apa net income-nya Jasa Marga. Tapi we need time. Karena kita selama ini memang bangunnya ini kan terjadi bersamaan. Kalau bahasanya Pak Doni itu, Direktur Keuangan kita, kalau yang lain tuh biasanya punya anak kembar itu paling berapa gitu, nggak nyampe 10. Ini anak kembarnya 18 gitu, lahir berbarengan. Jadinya kita butuh
ibu-ibu baru nih gitu. Jadi untuk ibu-ibu baru tuh melalui apa ya? Ada invitation, nanti ada SWF, beberapa kita jual melalui beberapa penerbitan alternatif produk seperti KIK Dinfra, RDPT. Kita juga nggak menutup kemungkinan undang strategic partner, mengurangi porsi saham yang kita miliki yang tadinya 80 kita jual 20. Kita take profit, terus juga sebagian kita gunakan untuk lunasin utang gitu. Nah, yang seperti itu kita lakukan step by step. Alhamdulillah semakin kesini semakin positif, karena sebagai bayangan kalau dulu aja kita masih dipertanyakan, kita punya tol itu mungkin kurang lebih investasinya 100 triliun ya. Dimana kita kebayang nggak punya aset cuman 20 waktu itu 20-30 triliun, bangun 100 triliun gimana caranya? Itu aja dulu mempertanyakan, dan alhamdulillah sebagian besar tolnya sudah pada jadi. Karena kita membuktikan, kita tunjukkan resiko dari tol itu kecil sehingga bank-bank yang terlibat itu sekarang banyak. Dulu di 2014-15 itu bank itu yang terlibat di pembangunan jalan tol itu tidak lebih dari 20 bank. Per hari ini kita yang bank yang terlibat udah 39 bank. Jasa Marga juga udah banyak menerbitkan produk-produk inisiatif untuk membuka semua sumber-sumber pendanaan dari segala macam sektor, baik itu dari lokal maupun offshore maupun luar negeri ya, seperti yang kita lakukan dengan penerbitan komodo. Jadinya ya memang butuh waktu karena investasinya banyak, tapi for sure investasi kita itu investasi yang menjanjikan dalam jangka panjang. Dan good things-nya nih sebetulnya Mbak, kita tuh bangun tol-tol itu tuh nggak minta loh sama orang tuanya lah istilahnya. Kita hanya melakukan right issue tuh, minta ke publik hanya 500 M, ke pemegang saham utama itu 1,25, tapi tolnya jadi 18. Kebayang kan? Dengan permintaan modal istilahnya, nggak minta ke orang tuanya, tapi anaknya ini bangun tol banyak, sebetulnya tinggal nunggu fasenya. Kalau kita bisa lewatin fase negatif period ini, fase kita bayar bunga dan hutang yang cukup lebih kecil di antara realnya. Jadi EBITDA di anak perusahaan tol baru itu biasanya hanya mampu mengcover 70% dari bunganya maupun kewajiban pokoknya. Tapi karena pertumbuhannya double digit, biasanya pertumbuhan revenue-nya double digit, nah itu makin lama makin ketutup. Sehingga biasanya di tahun ketiga sampai kelima itu udah positif. Nah, kebayang kalau itu udah positif semua di anak-anak yang tadinya kita sekarang ini yang positif hanya dari 13 ruas, 18-nya masih negatif. Kalau 2023, 18-nya juga udah positif, kebayang berarti seperti apa sebetulnya kinerja Jasa Marga dalam jangka panjang. Nah, itu underlying-nya dalam jangka panjang. Sehingga ini memang kalau investasi, para investor menanyakan memang ini investasi yang jangka panjang, nggak bisa kita ngomong ini pelari maraton nih, karena konsesi kita 45 tahun, dan itu relatively certain, kenaikan tarifnya segala macamnya itu sangat, kepastiannya sangat tinggi, sehingga memang karena ngomongin jangka panjang ya butuh kesabaran ekstra untuk balik lagi ke Jasa Marga yang 2012 yang memang lebih banyak bagi dividen gitu kan, karena tolnya waktu itu nggak jadi-jadi gitu kan. Nah itu yang memang butuh waktu untuk menuju ke sana gitu. Tapi kita optimis dalam jangka panjang itu positif. Oke, thank you banget Pak Adri, penjelasannya sangat komprehensif, dan juga kita hoping sih beberapa tahun ke depan kondisi makin improve dan lain sebagainya. Nah, mungkin ada another questions nih Pak, ini ada beberapa questions yang nanya tentang dampak dari SWF nih terhadap kinerja Jasa Marga. Nah, kira-kira dari view dari Jasa Marga sendiri gimana sih Pak terkait SWF ini dan bagaimana impact-nya terhadap company? Kalau namanya ada basis investor baru pasti bagus buat kita, karena yang tadinya kita nawarinya cuman ke Bapak A, Bapak B, sekarang ada Bapak C, D, E, F gitu kan. Dengan investornya makin banyak, tentunya kalau kita jualan potensi persaingannya makin banyak yang mau beli, sehingga harusnya harganya lebih menarik harusnya. Karena kita juga optimis ruas-ruas kita itu yang kita punya itu cukup viable secara return, sehingga seharusnya menarik bagi investor banyak gitu. Nah, tapi memang butuh waktu karena kan SWF-nya juga sedang berproses. Kita pada prinsipnya kita terus
kita udah mulai keep kontak dengan pihak di SWF. Tentunya karena SWF itu kecilnya sebagian besar dananya bersifat ekuitas, tentunya akan baik bagi perusahaan ya. Kita bisa rebalancing yang tadinya kita rely on debt, kita sekarang sudah sebagian kita terbitin equity produk dan kita lunasin deh hutang-hutangnya sebagian, sehingga kita bisa ngurangin exposure untuk terhadap beban bunga untuk bisa memperbaiki kinerja. Oke, thank you Pak Adri. Mungkin ada another questions lagi nih Pak. Nah, di tahun 2021, berapa banyak target Jasa Marga untuk melakukan divestasi jalan tol? Kita sih sebetulnya case by case. Sebetulnya kalau ngomongin dari sisi likuiditas, Jasa Marga itu sendiri masih very strong, khususnya di parent. Kita kalau ngomongin di secara konsolidasi, EBITDA itu hanya mampu bayar beban bunga itu hanya 1,5, tapi sebetulnya kalau ngomongin parent itu masih 2,7 kali. Sebelum pandemi itu 3,9 kali, bahkan 5 kali. Jadi kalau ngomongin liquidity, sebetulnya no reason for us untuk kita jualan sebetulnya. Nggak ada alasan lagi sebetulnya kita untuk jualan karena liquidity-nya cukup. Tapi kita harus rebalancing, kita harus memenuhi ekspektasi investor dalam jangka pendek. Karena jangan jangka panjangnya bagus doang, tapi jangka pendeknya jelek nih. Nah itu kita pengen rebalancing. Tapi again situasinya masih pandemi. Kita nggak mau juga kita jual ruasnya itu ternyata harganya itu ternyata underpriced. Padahal kalau kita nunggu 2022 atau 2023 di saat ekonomi membaik, revenue-nya recovery, and then harganya jauh lebih mahal. Nah, kita nggak pengen cuman buat nutupin jangka pendek, jadi mengorbankan keuntungan investor dalam jangka panjang. Nah, itu poinnya. Jadi pada prinsipnya kita membuka semua peluang, jadi seluruh ruas kita punya investment book tuh kita masukin semua ruas. Tapi again Jasa Marga is different, kita bukan kontraktor, the game is kita operate, so kita tetap akan memanage tol tersebut. So minimal Jasa Marga tetap memaintain majority, misalnya kayak kita punya Jakarta Cikampek Elevated atau Gempol Pasuruan, kita punya saham kita 99%, kita bisa kurangi sehingga kita cuma maintain 51%. Nah, hal-hal seperti itu akan kita lakukan, tapi again pricing-nya menarik nggak gitu. Jangan mengorbankan jangka panjang hanya untuk keuntungan sedikit nih misalkan gitu. Katakanlah kita cuma untung 100 miliar dengan jualan gitu ya. Tapi mengorbankan revenue-nya, padahal dengan kita menguasai ruas tol tersebut, revenue per tahunnya katakanlah 200M dalam jangka panjang. Nah itu yang iya kita harus jual dalam jangka pendek. Nah ini rebalancing story-nya pada prinsipnya. Nah saya belum tahu ekspektasi investor sendiri seperti apa terhadap return kita. Nanti kita akan keep updating, tapi pada prinsipnya Jasa Marga terbuka dengan segala opportunity untuk divestasi, tapi kita lihat lagi apakah pricing-nya sufficient enough untuk mengcover return dari pemegang saham sebetulnya. Jangan sampai kita mengorbankan keuntungan dalam jangka panjang. Itu yang secara garis besar lah poinnya. Oke, thank you Pak Adri. Ini ada another questions Pak dari Pak Giorgio. Mungkin ini sebenarnya udah dijawab sih tadi ya. Yang kenapa selalu membagi dividen dengan dividen payout ratio yang rendah itu, mungkin jawabannya sudah dijelaskan Pak Adri tadi ya, karena masih lagi investasi. Iya, lagi investasi. Nah, anaknya ini udah nggak minta modal, malah balikin modal gitu. Jadinya bangun tolnya repot nih kalau semuanya udah modal nggak dikasih, malah balikin modalnya gede. Karena itu kita pastikan Pak Antonio ya, kita itu menginvestkan uang yang ada itu untuk ruas-ruas tol baru yang secara visibility bagus. Jadinya seharusnya return itu akan ada dampaknya nanti ke investor, tapi memang itu dalam jangka panjang. Seperti layaknya kita investasi di infrastruktur lah, rumah, misalkan tanah, itu kan nggak langsung instan naik harganya, tapi butuh waktu. Tapi once itu naik, harganya bisa multiple. Nah itu yang kita harapkan ya investornya cukup bersabar lah. Tapi kita
pastikan ruas-ruas yang ya itu sudah terbukti yang tadinya 4-5 tahun lalu ruas kita hanya 15 yang operasi, sekarang sudah 20 lebih, hampir 30 ruas yang sudah beroperasi. Jadinya 30 lebih bahkan, karena kita punya 33, ditargetkan 31 udah semua beroperasi tahun ini. Jadinya menunjukkan bahwa uang yang keuntungan yang diperoleh dari dari investasi kita selama ini, kita reinvest lagi lah untuk bisa menghasilkan return yang lebih besar dalam jangka panjang. Baik Pak, thank you atas jawabannya. Nah mungkin ada another questions nih Pak dari Bapak Dewono. Beliau menanyakan berapa dividen payout ratio di tahun 2021, apakah lebih besar dari tahun 2020? Lalu ada juga pertanyaan dari Bapak Dewono juga nih, apakah di tahun 2021 ada rencana akuisisi ruas jalan tol yang sudah jadi? Berapa kilometer yang akan diakuisisi? Kalau untuk dividen payout mungkin seharusnya relatifly sama dengan tahun lalu, namun juga secara cash flow mungkin lebih sedikit karena memang labanya kan nggak lebih baik dibandingin tahun 2019 ya, di mana laba kita pada saat itu 2,2 triliun, saat ini jauh lebih rendah. Nah, tapi kalau ngomongin payout ratio mungkin 1-3 tahun ke depan mungkin nggak akan besar, karena itu tadi fokus kita untuk melunasi hutang-hutang yang ada sehingga akan memberikan keuntungan dalam jangka panjang lebih baik, sehingga dividennya lebih baik dalam jangka panjang. Kalau untuk terkait akuisisi, kita sendiri mode-nya adalah divestasi. Ini jualan nih mode-nya, jadi kalau harus akuisisi rasanya kok story-nya nggak pas. Tapi untuk ada opportunity ruas-ruas tol baru yang sifatnya tidak beroperasi, jadinya ruas yang benar-benar baru, di mana kita ekspektasikan jadinya baru 2024, 2025, itu mungkin saja kita lakukan karena kita percaya pada saat tersebut kemampuan kita sudah jauh lebih baik. Bahkan kalau sudah positif ya, kalau tadinya kita 13 ruas aja nih yang mature positif bisa ngebangun 20 ruas baru gitu. Kalau nanti 2023, 2024 yang positif sudah 30 ruas, kebayang bangun 1-2 toll road seharusnya tidak menjadi isu bagi Jasa Marga karena 30-30-nya sudah positif, memberikan kontribusi secara keseluruhan. Jadi pasti kita akan pembangunan yang masif tidak akan seperti dulu lagi. Ini pembangunan ke depan mungkin jauh lebih lebih bertahap lah ya, melihat kemampuan keuangan kita. Tapi setelah 2024 when our capacity is getting better, seharusnya kita bisa lagi untuk terus membangun gitu ya. Walaupun kita balancing antara kepentingan jangka pendek juga, jadi kita juga pengen labanya juga menarik, tapi juga jangka panjangnya nambah terus tolnya. Karena kalau Jasa Marganya nggak kompetitif lagi secara advantage, kita ruasnya kalah dengan kompetitor kan juga nggak bagus. Jadi kita balancing antara kemampuan keuangan jangka pendek atau memberikan return yang baik dalam jangka pendek dan juga menghasilkan keuntungan yang baik juga dalam jangka panjang. Kita balancing atas itu ke depannya. Oke Pak, thank you Pak Adri. Ini ada another questions Pak dari Ibu Leni. Ini mungkin tadi sebenarnya udah sempat lumayan di-mention ya Pak ya. Jadi menurut berita CNBC akan diadakan PSBB ketat di Jawa dan Bali. Lalu bagaimana dampaknya dari PSBB ketat ini terhadap Jasa Marga? Kalau mereflek apa yang terjadi di Oktober pada saat Pak Anies melakukan rem darurat pada saat itu, penurunan itu terjadi nggak hanya di Jakarta tapi kemana-mana, karena kan bagaimanapun kan Jakarta itu salah satu sentral ekonomi ya. Sentral ekonomi terbesar. Nah, pada saat itu turunnya itu minggu pertama itu kurang dari 15%. Artinya tidak akan sedip April, Mei, tapi memang cukup mengurangi. So, kita ya mungkin akan, dan sementara ini kan 11-25 ya. Dampaknya itu seharusnya kalau 2 minggu harusnya bukan sesuatu yang sangat signifikan, dan biasanya itu terjadi hanya minggu pertama biasanya dipnya. Bahkan hari pertama, hari berikutnya tuh udah tinggal 11%, berikutnya lagi bahkan 10%. Nah itu ya nanti kita lihat lah, kita akan update lagi di pertemuan selanjutnya seperti apa tuh dampak dari PSBB Jawa dan Bali.
Tapi pada prinsipnya Jasa Marga sih mendukung ya apapun yang dilakukan, karena kita pengen sebetulnya sehat lah semuanya. Karena kalau enggak ya kayak gini akhirnya PSBB lagi gitu kan. Kita pengen rendah COVID-nya sehingga ya udah ngegas pertumbuhannya, karena optimis kita Jasa Marga tuh recovery-nya sangat pendek. Jadinya once segalanya membaik itu ya pertumbuhannya akan masif bagi kita. Oke, thank you Pak Adri. Nah, nggak kerasa nih waktu kita udah ada di penghujung acara karena waktunya juga udah terbatas. Jadi ada beberapa pertanyaan yang masih belum bisa terjawab nih. Terima kasih kepada Bapak Adri dan Mbak Milka atas paparannya. Mungkin kalau bisa aku simpulkan ya dari webinar kali ini, sebenarnya dari sisi Jasa Marga, despite the pandemic, sebenarnya masih tetap bisa mencatatkan performance yang cukup bagus, di mana di bulan Desember itu traffic-nya sudah hanya minus 5% ya dibandingkan dengan kondisi normal, bahkan pada saat lagi liburan kemarin, lagi liburan akhir tahun itu traffic terutama di wilayah Jawa Tengah itu udah bisa hampir sama dengan traffic pre-COVID level. Nah, di sini kita juga ngelihat bahwa saat ini kan Jasa Marga masih dalam kondisi high capex ya, jadi masih dalam membangun tol-tol saja, jadi makanya ini kemudian akan berdampak ke performance dari keuangannya. Nah, kita harapkan juga sih sebenarnya kondisi COVID bisa segera selesai sehingga traffic dan revenue dari Jasa Marga ini bisa segera improve ya. Nah, iya, amin. Nah, mungkin terima kasih juga saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu yang hadir dan mengikuti Trimegah webinar pada hari ini. Nah, sebelum mengakhiri webinar kali ini, jika ada Bapak atau Ibu yang ingin membuka rekening saham atau rekening reksadana di Trimegah, Bapak Ibu bisa melakukannya secara online di www.trima.trimegah.id yang bisa terlihat di slide di bawah ini, atau Bapak Ibu juga bisa mengunjungi customer service di Trimegah Sekuritas. Nah, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Pak Adri dan Mbak Milka atas waktunya dan paparannya yang sangat insightful nih untuk kita semua. Terima kasih Mbak Farah undangannya. Kita nggak bosen-bosen deh share ke teman-teman, apalagi sekarang retail investor lagi cukup merajai ya akhir-akhir ini di Indonesia ya. Jadi kita nggak ada bosen-bosennya nih untuk update teman-teman. Silakan kalau ada pertanyaan juga dititipin aja ke sekuritasnya masing-masing sehingga bisa ditanyain ke Mbak Milka apa kalau ada isu-isu dari masing-masing retail investor. Pada prinsipnya Jasa Marga terbuka any question dari investor. Oke, thank you. Nah, semoga diskusi pada hari ini bisa memberikan manfaat kepada Bapak dan Ibu semua, dan sampai jumpa di event Trimegah Market Talk pada hari Kamis besok, tanggal 7 Januari 2021. Thank you semuanya.